Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Sudah siap belajar belum? Oke, nanti kita akan bersama-sama belajar bersama dengan Ibu ya. Nanti semuanya harus semangat dan juga tetap setia dalam video di hari ini. Oke? Nah, anak-anak, di kelas 3 ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan juga perkembangan makhluk hidup. Kemudian subtemanya adalah subtema yang ketiga, yaitu pertumbuhan hewan. Nah, anak-anak, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum Ibu mengajar, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu adalah Ibu Hana Septiana Widiansari. Ibu mengajar di SD Kristen Penabur Cirebon. Nanti anak-anak jika bertemu Ibu di jalan, jangan lupa untuk menyapa ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu akan mengingatkan lagi temanya hari ini apa sih? Siapa yang tadi ingat? Iya, temanya adalah tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtemanya? Iya, subtemanya adalah subtema yang ketiga, yaitu pertumbuhan hewan. Pembelajarannya pembelajaran keberapa ya? Nah, pembelajaran kita adalah pembelajaran yang kedua. Sebelum kita belajar nih anak-anak, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Nanti kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Amin. Oke. Nah, anak-anak, Ibu Hana akan mengingatkan nih, seperti biasa, seperti video-video berikutnya, Bapak Ibu Guru selalu mengingatkan anak-anak tentang protokol kesehatan. Ibu juga tak lupa loh untuk mengingatkan anak-anak tentang protokol kesehatan. Yang pertama adalah wajib memakai masker. Iya, betul. Dan yang kedua, di sini adalah anak-anak diwajibkan untuk selalu cuci tangan. Tentunya apa anak-anak? Dengan air mengalir dan juga sabun ya. Kemudian yang ketiga adalah harus sedia hand sanitizer anak-anak. Dimanapun berada, di tas kalian, di saku kalian harus anak-anak sediakan. Kemudian yang keempat adalah harus selalu makan makanan yang bergizi. Kenapa harus makan makanan yang bergizi? Supaya tubuh kita kuat dan sehat ya. Kemudian yang kelima adalah anak-anak harus selalu berolahraga. Ya, boleh bersepeda ataupun senam untuk selalu menjaga kebugaran tubuh kalian. Dan yang terakhir di sini adalah yang penting dan utama, selalu berdoa ya. Kemudian nih anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu akan mengingatkan lagi untuk anak-anak menyiapkan segala alat tulisnya. Siapa yang belum ambil alat tulisnya, bisa ambil dulu alat tulisnya, disiapkan dulu, silahkan. Kemudian bukunya, buku tulisnya, buku cetaknya, diambil semuanya ya. Kemudian jurnal harian, dan juga yang terakhir, semangat dalam belajar ini yang paling penting dan utama ya. Jika kalian sudah siap belajar, sudah siap bukunya, pasti pembelajaran atau ilmu yang diberikan oleh Ibu Hana bisa masuk ke dalam anak-anak semua nih. Kalau misalnya anak-anak tidak semangat dalam belajar, tentunya pelajarannya akan susah untuk diterima ya. Oke, sudah siap semua ya? Oke, nah tentunya seperti tayangan yang sudah ada di sini. Sudah disiapkan bukunya, duduk yang rapi, tenang, tertib, kemudian segala mainannya disingkirkan, kemudian hanya ada buku dan juga alat tulis, dan melihat fokus di layar televisi atau komputer atau laptop kalian, wah pasti anak-anak pinter nih, nanti bisa menerima pelajaran dari Ibu Hana ya. Nah anak-anak, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Pasti kalau belajar harus ada tujuannya ya. Yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan, perkembangan salah satu hewan. Yang kedua, mampu menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan salah satu hewan. Dan yang terakhir, kalian mampu mempraktekkan sikap saling menghargai kemampuan teman.
Nah, anak-anak, di sini sebelum kita masuk belajar, Bu Hana punya sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Iya, ini adalah gambar ayam Bu Hana. Betul, ada telurnya juga, ada itiknya juga. Ini kira-kira ayam ini sedang ngapain ini anak-anak? Sedang melakukan apa ini kira-kira? Iya, namanya adalah pertumbuhan ayam, bahwa ayam itu tumbuh atau berkembang biak melalui bertelur nih anak-anak. Dari telur, kemudian telurnya menetas, kemudian dia menjadi seekor itik, dan dia tumbuh besar menjadi seekor ayam. Nah, selanjutnya Bu Hana punya lagi nih. Ini gambar apa ya? Iya, betul. Gambar seekor kucing. Betul. Kalau kucing itu adalah berkembang biak dengan cara apa ya? Kita lihat di sini. Iya, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Betul. Melahirkan, kemudian dia lahir, anak kucing itu, kemudian tumbuh menjadi seekor anak kucing, kemudian tumbuh lagi menjadi kucing muda, dan juga selanjutnya terakhir adalah tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, kira-kira perbedaan antara ayam dan juga kucing ini apa anak-anak kira-kira? Coba Bu Hana mau mendengar suara anak-anak? Iya, betul sekali bahwa perbedaan antara kucing dan juga ayam ini terjadi pada proses perkembangbiakan. Yang ayam itu dengan bertelur, sedangkan yang kucing dengan melahirkan. Iya, 100 untuk kalian semua. Nah, anak-anak, Bu Hana punya satu lagu nih. Lagunya ini berkaitan dengan seekor hewan. Nah, hewan ini pernah anak-anak lihat. Mungkin di rumah punya atau hewan peliharaan hewan ini. Nanti anak-anak boleh menyanyikan lagu ini bersama-sama di rumah ya. Nanti Bu Hana akan ajarin anak-anak, nanti anak-anak boleh tepuk tangan, pokoknya harus suasana yang ceria ya. Oke, siap ya? Semua berarti tandanya kita mulai belajar lagi ya. Nah, tadi kira-kira bacaannya tentang apa nih anak-anak? Hewan apa tadi lagunya? Iya, betul. Hewannya adalah tentang kucing anak-anak.
Nah, di sini Bu Hana punya sebuah bacaan buat anak-anak. Nanti anak-anak mendengarkan Ibu ketika membaca cerita ya. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernafas dengan paru-paru. Kucing juga dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan karena lucu dan memiliki rambut yang berwarna-warni. Ada yang putih, hitam, abu-abu, coklat, belang, dan masih banyak lagi. Warna setiap bulu kucing berbeda-beda loh, dikarenakan warna anak kucing dipengaruhi oleh warna induk jantan dan betina. Jadi, tidak hanya warna induk betina saja yang muncul, tapi juga warna induk jantan dan campuran keduanya. Nah, itu adalah berkaitan dengan kucing ya. Nah, Bu Hana juga punya satu cerita lagi nih, anak-anak. Nanti anak-anak simak dengan baik-baik ya, karena ada pertanyaan yang dari bacaan tadi. Oke. Judulnya adalah pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih, seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam, 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Nih anak-anak boleh lihat di gambar ya. Kemudian Siti senang memelihara kucing, karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar nih anak-anak. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah anak-anak, ada pertanyaan nih untuk anak-anak semuanya. Yang nomor 1, ada pertanyaan seperti ini. Mengapa Siti merasa senang? Kira-kira jawabannya apa, anak-anak? Apa? Bu Hana belum mendengar suaranya nih. Iya, karena kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang sangat lucu. Bagaimana jawaban anak-anak? Betul ya? Oke, kita acungkan jempol ke kamera atau ke laptop ataupun ke TV ya. Nah, selanjutnya yang kedua. Bagaimana cara kucing berkembang biak nih anak-anak? Ada yang tahu? Jawabannya bertelur. Apakah betul jawabannya bertelur? Tidak Bu Hana, iya. Jawabannya apa anak-anak kira-kira? Iya, betul sekali. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Betul. Yang ketiga nih. Kira-kira tadi dalam bacaan tadi yang sudah kita dengar, berapa banyak anak kucing milik Siti? Ada 4? Ada 5? Iya, ada 5. Anak kucing Siti berjumlah 5 ekor. Betul sekali anak-anak. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, selanjutnya nih anak-anak. Kira-kira ada pertanyaan lagi buat anak-anak semua. Yuk cari tahu, diskusikan bersama keluarga kalian di rumah. Ya, anak kucing Siti memiliki warna yang berbeda dari induknya. Karena apa anak-anak? Alasannya apa? Coba Bu Hana kasih waktu 1 menit. Ya, coba. Yuk kita bersama-sama diskusikan bersama keluargamu di rumah. Anak kucing Siti, mengapa kok mereka warnanya itu berbeda dari induknya? Karena apa? Tadi ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna belang. Kira-kira apa jawabannya? Sudah menemukan jawabannya? Ya, jawabannya adalah betul sekali. Warna anak kucing dipengaruhi oleh warna induk jantan dan juga betina. Jadi, tidak hanya warna induk betina saja yang muncul, tapi juga warna induk jantan dan campuran dari keduanya. Ya, berarti warna anak kucing itu dipengaruhi oleh warna dari
ayah atau induknya, ya, induk jantan atau induk betinanya. Betul sekali anak-anak. Nah, selanjutnya, kira-kira anak-anak ada tidak hewan yang sama dengan kucing yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Ada tidak? Jawabannya ada. Iya, apa saja itu anak-anak? Sapi, Bu. Iya, betul. Kuda, Bu. Iya, betul. Ada lagi nggak anak-anak? Bebek berkembang biak dengan cara apa? Kalau bebek? Iya, bertelur. Berarti sama seperti kucing tidak? Berbeda ya. Iya. Nah, tadi betul ya jawaban anak-anak. Ada sapi, kuda, ada kambing, dan masih banyak lagi. Oke? Nah, di sini Bu Hana punya gambar. Kira-kira gambar apa ya? Iya, betul, gambar kuda. Bu, kok gambar kudanya berbeda sih? Iya, kuda itu juga mengalami pertumbuhan anak-anak seperti kucing tadi. Dari anak kuda kemudian tumbuh menjadi kuda dewasa, ya. Ini adalah proses pertumbuhannya. Oke, kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut, sama seperti kucing anak-anak. Anak-anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dapat berlari sangat cepat. Ya, siapa yang pernah melihat kuda berlari? Pernah ya? Iya, betul. Nah, coba seperti gambar di sini. Nih, kuda sedang melakukan rintangan, lompat menggunakan rintangan. Nah, pernah melihat kuda sedang melakukan proses seperti ini? Pastinya ya, iya, betul. Nah, siapa yang suka melompat menggunakan rintangan seperti kuda? Ada yang pernah melakukannya? Betul sekali. Nih, Bu Hana punya gambarnya. Siapa yang pernah bermain lompat tali di rumah kalian masing-masing? Iya, kira-kira anak-anak kalau lompat tali itu lompatannya dari pendek dulu ya, dari pendek, kemudian dia naik lagi sampai dengan lutut, kemudian pundak, setelah itu kepala. Siapa yang pernah lompat, bermain lompat tali seperti itu? Iya, pasti anak-anak di rumah suka bermain seperti itu ya. Nah, setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda anak-anak. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, juga kepala. Ada pula yang tidak bisa melompat sama sekali anak-anak. Pernah nggak melihat teman kalian atau bahkan kalian sendiri tidak bisa melompat? Pernah ya? Nah, tetapi anak-anak, perbedaan tersebut seharusnya kita hargai, termasuk kemampuan teman. Ingat ya, kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa, contohnya nih, ada teman kita yang pandai sekali berpuisi, sedangkan kita pandai berhitung, ya kan? Ada juga teman kita yang pandai melompat, ada juga yang pandai berenang. Ternyata kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Di sini Ibu misalnya suka bernyanyi, sedangkan anak-anak suka menari. Boleh nggak seperti itu? Boleh, karena setiap kemampuan orang itu berbeda-beda. Ingat lagi anak-anak, sikap menghargai perbedaan termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Siapa yang tahu bunyinya sila kedua Pancasila? Apa bunyinya? Ada yang lupa? Atau masih ingat? Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, sekali lagi kita baca bersama-sama ya. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira siapa yang tahu lambangnya? Kira-kira lambangnya apa? Bintang lambangnya. Betul tidak lambangnya bintang? Salah, kurang tepat ya anak-anak ya. Lambangnya adalah rantai. Siapa yang pernah melihat lambang seperti ini?
Iya, ini adalah lambang dari sila kedua Pancasila. Nah, selanjutnya, cara menghargai perbedaan kemampuan teman itu ada caranya, anak-anak. Yang pertama itu adalah tidak menghina kemampuan teman. Ya, ingat, kemampuan teman itu berbeda-beda. Kita tidak boleh saling mengejek ataupun menghina. Tidak meremehkan kemampuan teman. Itu juga tidak bagus ya anak-anak ya. Misalnya, teman kalian bisa main musik dan kalian bisa menari misalnya. Terus kalian mengejek, kamu nggak bisa main musik, kamu nggak bisa menari, nggak boleh seperti itu ya. Harus kita hargai ya. Nah, menghormati kemampuan dan minat teman. Kita harus saling menghormati apapun yang mereka sukai, apapun yang mereka ingini. Selanjutnya, saling menyemangati ya untuk mengembangkan kemampuan. Nah, saling menyemangati antara misalnya Ibu Hana punya teman yang sukanya misalnya main musik, sedangkan Bu Hana suka nyanyi, saling menyemangati, bahkan bisa berduet bersama ya, yang satu main musik, yang satu nyanyi. Wah, bakal bagus jadinya ya. Nah, selanjutnya, memberi saran yang baik untuk teman kita yang memiliki kekurangan. Ya, kalau misalnya ada teman yang memiliki kekurangan, sebaiknya sebagai teman yang baik kita akan memberikan saran. Tentunya sarannya tidak boleh yang menjatuhkan, tapi harus yang saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya, anak-anak, ternyata kalau misalnya kita menghargai perbedaan kemampuan teman, ternyata memiliki manfaat loh. Yang pertama nih, apa ini anak-anak kita baca bersama-sama? Memiliki banyak teman, betul sekali. Kalian kalau misalnya menghargai perbedaan kemampuan teman, pasti kalian memiliki banyak teman. Temannya bukan hanya satu, lebih dari satu, bisa 2, 3, 10, bahkan nanti sampai 20 mungkin teman kalian. Karena apa? Kamu mau menjadi teman yang mau menghargai orang lain. Nah, selanjutnya, terciptanya rasa saling menyayangi. Nah, antar teman nih, adanya hanya saling menyayangi, bukan saling mengejek. Ya, tapi terciptanya rasa saling menyayangi. Selanjutnya, dipercaya oleh teman. Betul sekali. Kamu menjadi teman yang dipercaya orang lain, itu adalah teman yang luar biasa loh. Menjadi teman yang saling mendukung, itu menjadi teman yang berguna juga bagi sekitar kita. Selanjutnya nih, tidak terjadi pertengkaran. Siapa yang suka pertengkaran? Ada tidak anak-anak? Iya, semua orang tidak suka pertengkaran karena pertengkaran itu menimbulkan kebencian. Ya, tapi kita di sini belajar, anak-anak kelas 3 belajar untuk menjadi anak-anak yang tidak suka dengan pertengkaran, tapi memberikan dampak yang baik bagi teman-teman kita. Paham ya anak-anak ya? Siap menjadi anak-anak yang baik? Coba angkat jempolnya dulu. Iya, betul. Terima kasih ya semuanya mau belajar menjadi anak-anak yang baik. Nah, selanjutnya apa? Ini anak-anak yang terakhir. Disenangi teman. Betul sekali. Kalian menjadi anak-anak yang disenangi teman. Selanjutnya, nih, Bu Hana punya soal seperti ini. Jika kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali, sikap yang akan kamu lakukan adalah apa anak-anak? Coba kalian boleh dipikirkan, boleh dijawab juga boleh, silakan. Kira-kira kalau kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali, sikapmu bagaimana kira-kira? Mengejeknya, membiarkannya, atau bagaimana? Iya, jawabannya adalah sikap kita adalah sebaiknya mau mengajari teman kita supaya teman kita bisa mengikuti permainan dengan baik. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya nih, lagi. Kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman yang lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Sikap yang akan kamu lakukan adalah apa kira-kira? Kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan. Kira-kira sikap yang akan kamu lakukan apa anak-anak? Iya, betul. Sikap kita adalah kita seharusnya memberikan nasihat kepada teman kita untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yaitu mengejek.
Tadi Bu Hana sudah jelaskan ya, bahwa mengejek itu perbuatan yang tidak baik. Terakhir nih anak-anak, yang ketiga, misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, bagaimana caranya jika kamu akan memberikan saran kepadanya? Kira-kira apa saran yang kamu berikan kepada temanmu jika temanmu tidak bisa atau belum bisa mengikuti kegiatan dengan baik? Iya, betul. Caranya yang baik untuk menyampaikan saran adalah mengajak dia berbicara dan mengobrol, ya, supaya kita bisa menasihati dia untuk lebih giat belajar lagi. Paham anak-anak semuanya? Paham, oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan. Berarti tandanya pelajaran hari ini, pelajaran kelas 3, sudah selesai. Atau mau belajar lagi sama Bu Hana, kira-kira? Iya. Yuk kita akan simpulkan dulu ya pelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, anak-anak sudah belajar menuliskan ide pokok dari informasi yang disajikan. Yang kedua, anak-anak sudah bisa menuliskan pokok-pokok informasi dari bacaan yang sudah disajikan tadi ya. Dan yang terakhir adalah anak-anak bisa menuliskan sikap saling menghargai kemampuan teman. Nah, dari kesimpulan ini berarti menandakan anak-anak sudah mulai bisa menjadi anak-anak kelas 3 yang baik, kelas 3 yang mau belajar hari ini. Nah, tentunya pelajaran hari ini Ibu harap anak-anak bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga anak-anak bisa menarik garis besarnya atau menarik kesimpulan bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kita harus saling apa anak-anak? Harus saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan itu. Paham ya anak-anak ya? Dan yang selanjutnya adalah anak-anak menjadi anak-anak yang mau belajar untuk membaca. Membaca cerita ya. Membaca cerita itu bukan hanya 1-2 kali saja, tapi harus berulang-ulang anak-anak supaya materi informasi ataupun ide pokok kemudian menuliskan informasi-informasi dapat anak-anak tulis dan kembangkan dengan baik. Oke anak-anak, demikian pembelajaran dari Ibu Hana. Ya, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan ya. Oke, dan semangat untuk selalu belajar dimanapun kalian berada. Terima kasih anak-anak semuanya.